Halo, Assalamualaikum. Saya akan jelaskan mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, langsung saja untuk yang pertama itu menentukan DHP pada diagram kartesius. Jadi ketika diketahui pertidaksamaannya, kemudian kita diminta untuk menentukan DHP-nya, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Contoh soalnya, tentukan DHP dari pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, di sini hanya ada satu pertidaksamaan. Maka, seperti yang sudah saya jelaskan, langkah pertama adalah menentukan titik potong terlebih dahulu. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kita nolkan Y, kita substitusi 0 pada Y. Berarti 3X plus 2 dikali 0 sama dengan 12. Kita jadikan sama dengan dulu ya pertidaksamaannya. Kemudian tinggal 3x plus 0 itu kan jadi 3x ya. 3x sama dengan 12. Berarti x-nya sama dengan 12 per 3 adalah 4. Berarti titik yang pertama adalah 4,0. Kemudian kita cari titik yang kedua, yaitu titik potong terhadap sumbu Y, di mana x-nya 0. Sekarang kebalikannya, berarti 3 dikalikan 0 tambah 2y sama dengan 12. Berarti 2y sama dengan 12, y-nya ketemu 6. Maka titik kedua adalah 0,6. Jika sudah tahu dua titik potong tersebut, maka kita bisa menggambar grafiknya, di mana 0,6 itu di sini dan 4,0 itu di sini. Nah, setelah menggambar grafik, ketemu grafiknya seperti apa, selanjutnya kita menentukan DHP-nya di mana. Nah, untuk menentukan DHP itu kita perlu melakukan uji titik. Yang paling mudah adalah uji titik 0,0. Maksudnya apa? Kita masukkan 0,0 pada pertidaksamaan yang diketahui di soal, di mana 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Berarti 3 dikali 0 plus 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, 0 plus 0 adalah 0. 0 kurang dari 12. Apakah benar 0 kurang dari 12? Oh, benar. 0 itu kurang dari 12. Berarti DHP-nya akan melewati 0,0. 0,0 kan di sini. Berarti yang kita arsir atau DHP-nya adalah ini semua di sini. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya adalah bagaimana ketika di soal itu diketahui dua pertidaksamaan dan diminta untuk menentukan DHP dari dua pertidaksamaan ini. Oke, langkah pertama yang kita lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu menentukan titik potong terlebih dahulu. Karena ada dua pertidaksamaan, maka kita cari satu persatu. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0, ketemu 0, minus 4. Yang kedua, ketika titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0, maka ketemu 2,0. Nah, kalau sudah yang pertidaksamaan pertama, sekarang lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Di sini ketemu 0,5 dan 2,0. Sama ya caranya seperti yang sebelumnya. Kemudian baru kita gambar grafiknya. Oke, ini sudah ada DHP-nya ya. Kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu, bagaimana garis yang terbentuk. Kita plotting titik-titiknya, yaitu ada 0,4 itu di sini, 0,2 di sini, dan 0,5 tadi ya, 0,5 di sini. Nah, untuk grafik yang pertidaksamaan pertama adalah 2x min y sama dengan 4. Yang garis warna biru ini ya. Untuk yang garis warna hitam ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Sekarang kita tentukan daerah hasil penyelesaiannya. Untuk menentukan DHP sama seperti sebelumnya juga, yaitu melakukan uji titik 0,0 pada masing-masing pertidaksamaan. Untuk yang pertama, pertidaksamaan pertama, kita masukkan 0,0, ketemu 0 lebih dari sama dengan 4. Apakah benar? Kan salah. 0 itu kurang dari 4, padahal di sini 0 lebih dari 4, berarti salah. Maka DHP yang untuk pertidaksamaan pertama tidak melewati 0,0. Makanya kenapa di garis yang biru ini hasil penyelesaiannya itu tidak melewati 0,0. 0,0 kan di sini 0,0. Tidak melewati 0,0, maka usah diarsir menggunakan pensil di sini. Nah,
Untuk pertidaksamaan yang kedua, ketika kita masukkan 0,0, 0 kurang dari sama dengan 10. Benar tidak? Oh benar, 0 itu kurang dari 10. Maka DHP-nya melewati 0,0. Nah, garis yang hitam ini, garis yang hitam ini melewati 0,0, Ustazah Arsir. Sret. Nah, bagaimana Ustazah ketika diketahui dua pertidaksamaan DHP-nya seperti apa? Kita cari daerah yang dilewati oleh dua DHP masing-masing pertidaksamaan. Tadi untuk pertidaksamaan yang pertama kan di sini. Untuk pertidaksamaan yang kedua di sini. Nah, daerah yang dilewati kedua DHP itu adalah di sini. Ini adalah DHP secara keseluruhan. Ini adalah DHP sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau ketika diketahui dua pertidaksamaannya. Seperti itu ya. Oke, jika tadi ketika kita diketahui pertidaksamaannya dan diminta untuk menentukan bagaimana gambarnya. Sekarang bagaimana jika diketahui gambarnya tapi kita disuruh untuk menentukan pertidaksamaannya, atau sekarang dibalik ya dari soal yang sebelumnya. Di sini ada dua gambar. Kita diminta untuk menentukan bagaimana pertidaksamaan yang terbentuk. Oke. Untuk yang A dulu, diketahui bahwa grafiknya seperti ini dan DHP-nya ada di sini. Bagaimana cara menentukan pertidaksamaannya? Oke, Ustazah tunjukkan untuk cara cepatnya ya. Cara cepatnya adalah dibalik. Maksudnya apa? Ini adalah X, ini adalah Y-nya, ya kan? Nah, koefisiennya kita tukar. Awalnya ini kan X, ini adalah Y. Nah, di depan X, untuk pertidaksamaan yang akan terbentuk, di depan X itu adalah Y-nya. Di depan Y itu adalah X-nya. Oke, kemudian untuk tandanya itu tergantung dari DHP-nya ya. Kemudian hasilnya adalah perkalian antara X dan Y yang diketahui di grafik. Contohnya pada yang A ini ya. Kita langsung masukkan saja. Nah, Y-nya itu kan sebagai koefisien X, X-nya sebagai koefisien Y. Kita tukar 4X plus 2Y. Nah, di sini kenapa kita bisa tahu kurang dari sama dengan? Karena ketika kita masukkan 0 itu kan kurang dari, hasilnya adalah 4 dikali 2. 0 itu kan kurang dari 8 ya. Makanya kenapa kita pakai kurang dari sama dengan. Tuh. Nah, setelah itu bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2, dimana jadi 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Apakah hanya ini saja untuk pertidaksamaannya? Tidak. Kita lihat karena DHP-nya itu kan di sini, ya kan? Nah, pasti ini ada batasannya. Batasannya apa maksudnya Ustazah? Kita lihat untuk X lebih dari sama dengan 0 seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, daerah penyelesaiannya akan di sebelah kanan. Untuk X kurang dari sama dengan 0 ada di sebelah kiri. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 0 di atas, Y kurang dari sama dengan 0 di bawah. Makanya karena di sini daerah hasil penyelesaiannya itu di kanan dan di atas, maka X lebih dari sama dengan 0 karena DHP-nya di sebelah kanan, ya kan, bener kan? Nah, Y lebih dari sama dengan 0 karena DHP-nya ada di atas. Y lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Maka pertidaksamaan yang terbentuk adalah 2x plus Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut yang untuk B. Nah, untuk B ini sama seperti yang sebelumnya, caranya koefisiennya adalah kita tukar ya. Depannya X adalah Y yang diketahui di grafik, yaitu 2X. Nah, untuk koefisien Y-nya dari pertidaksamaan yang terbentuk nanti adalah X-nya, dimana diketahui di grafik X-nya itu minus 6. Maka 2X minus 6Y.
Untuk hasilnya ya, hasilnya ini pasti 2 dikalikan minus 6 atau Y dikalikan X-nya yaitu minus 12. Nah, tandanya ini bagaimana bisa terbentuk Ustazah? Tandanya ini terbentuk ketika kita uji titik seperti sebelumnya, sama. Ketika kita masukkan ini 0, 2 kali 0 adalah 0, min 6 Y dikali substitusi Y-nya adalah 0 adalah 0. 0 dikurangi 0 itu kan 0. Apakah 0 itu kurang dari 12 atau apakah 0 itu kurang dari minus 12 atau 0 itu lebih dari minus 12? Kan lebih dari ya. Maka kita berikan di sini lebih dari sama dengan minus 12. Maka tandanya adalah lebih dari sama dengan gitu. Untuk menyederhanakannya kita bagi, masih bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2, jadi X minus 3Y kurang dari sama dengan minus 6. Nah, sama yang seperti sebelumnya, karena di sini DHP-nya itu ada di sebelah kiri, maka berhubungan dengan X. Berarti X kurang dari sama dengan 0 karena di kiri ya DHP-nya. Nah, karena DHP-nya ini adalah di atas dan di kiri ya. Berarti Y-nya itu lebih dari sama dengan 0 karena Y itu berkaitan dengan atas atau bawah ya. Karena di atas maka lebih dari sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, contoh soal lainnya mengenai pertidaksamaan. Oke, di sini ada soal, jika diketahui pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 4, tentukan koordinat yang terletak pada DHP. Oke, diketahui di jawabannya itu ada 0,0, 4,0, min 2,1, 3,-1, dan 3,2. Kita tinggal substitusi jawabannya, masing-masing jawaban ke pertidaksamaan yang diketahui. Nah, caranya seperti apa? Kita tinggal substitusi satu persatu. Jika titiknya 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 2 kali 0 plus 0 kurang dari 4. Apakah benar 0 kurang dari 4? Benar. Maka A ini benar. Nah, sekarang yang B, kita substitusi 4,0 ke pertidaksamaan. Berarti 2 dikali 4 plus 0 kurang dari 4. Apakah 8? 2 kali 4 kan 8 ya. Apakah 8 itu kurang dari 4? Kan salah. Berarti yang B tidak termasuk. Sekarang yang C, kita masukkan minus 2,1 pada pertidaksamaan. 2 dikali minus 2 plus 1 kurang dari 4. Minus 4 plus 1 kurang dari 4. Minus 3 kurang dari 4. Apakah benar? Oh, benar. Berarti jawabannya adalah yang C juga benar. Berarti untuk jawaban dari soal nomor ini adalah A dan C. Untuk D dan E bisa dicek sendiri ya dari file yang sudah kirim.